Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat pembelajar edukasi, teman setia dari channel Kang Ahmad Ripai Parwis. Kali ini kita menginjak ke part 2, masih membahas tentang mengenal multimedia lebih. Acuan pembelajaran dari video pembelajaran part 2 ini yaitu masih di KD 3.1, bagaimana kita memahami konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Indikatornya juga masih sama, ada 3 sesuai yang ada di slide ini. Tujuan pembelajaran yang diharapkan juga ada 3. Nah, ini yang selalu menjadi ciri khas dari channel Kang Ahmad Ripai Parwis adalah ada peta mapping materinya atau silabusnya. Dari materi KD 3.1 dan 4.1 ini ada 4 fokus bahasan yang akan dijelaskan lebih dalam lagi. Yang pertama, jenis-jenis multimedia. Yang kedua, multimedia pembelajaran interaktif. Yang ketiga, fungsi multimedia pembelajaran interaktif. Yang keempat, jenis-jenis multimedia pembelajaran interaktif. Baik, untuk mengenal lebih lanjut akan dibahas di video pembelajaran kali ini. Untuk itu terus simak pembahasannya, tapi sebelum itu kita saksikan yang berikut ini. Baik sahabat pembelajar edukasi, teman setia Kang Ahmad Ripai Parwis Channel, kita lanjutkan pembahasannya tentang dasar multimedia lanjut, dimulai dari jenis-jenis multimedia. Jenis-jenis multimedia itu ada yang interaktif. Interaktif itu artinya pengguna atau user dapat mengontrol secara penuh mengenai apa dan kapan elemen multimedia akan ditampilkan. Seperti ini ya contohnya. Jadi kalau tidak diklik, ya tidak akan tampil. Jadi sesuai keinginan pengguna. Ada juga yang multimedia hiperaktif. Multimedia jenis ini mempunyai struktur dengan elemen-elemen terkait yang dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan link dengan elemen-elemen multimedia yang ada. Contohnya web. Jadi di sini ada tombol atau link, ketika diklik maka akan tampil seperti game online atau yang lain. Ada juga multimedia linear atau sekuensial. Multimedia linear ini jenis multimedia yang berjalan lurus, artinya mengalir seperti video tutorial. Sedangkan multimedia interaktif ini jenis multimedia interaksi, artinya ada interaksi antara media dengan pengguna multimedia. Tetapi bedanya dengan linear, kita tidak bisa mengontrol jalan terus. Seperti film, kita nggak bisa dari awal sampai akhir ya akan running terus. Itulah perbedaan antara multimedia interaktif dengan multimedia linear. Yang keempat, multimedia presentasi pembelajaran. Karena di sini judulnya presentasi pembelajaran, digunakan sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran seperti PowerPoint ini. Dan yang kelima, multimedia pembelajaran mandiri
Artinya merupakan sebuah software pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh siswa secara mandiri tanpa bantuan guru. Jadi bisa belajar sendiri. Contohnya bisa menggunakan software Macromedia Authorware atau Adobe Flash. Ada juga yang keenam, jenis multimedia kit, yaitu kumpulan pengajaran bahan pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu jenis multimedia dan diorganisir sekitar topik tunggal. Ini hipermedia juga sudah dijelaskan tadi. Ada juga yang virtual realitas, artinya media yang dapat disimulasikan sebagai tempat nyata. Keunggulannya, kita bisa hadir seolah-olah masuk dalam video atau masuk dalam dunia nyata yang disajikan. Baik, kita menginjak ke pembahasan yang kedua tentang multimedia pembelajaran interaktif. Apa itu multimedia? Artinya di sini media pembelajaran yang terdiri dari dua unsur atau lebih. Kita tahu dong, pada video pembelajaran yang pertama sudah dijelaskan unsur multimedia itu ada teks, grafis, gambar, foto, audio, dan interaktif. Nah, ini digabung antara dua atau lebih dengan tujuan untuk apa? Alat bantu mengajar dan software belajar mandiri bagi siswa. Kemudian apa fungsi multimedia interaktif? Dalam sebuah presentasi yang ditulis oleh Yanuar Rahman menyimpulkan bahwa minimal ada 8 fungsi multimedia interaktif. Bisa untuk komunikasi antar bisnis, komunikasi bisnis dan konsumen yang contohnya e-commerce, komunikasi antar konsumen, jejaring sosial, atau dalam pendidikan bisa e-learning, training, alat bantu pengajaran, hiburan, game, komunikasi pemerintah, informasi publik, seperti layanan masyarakat, komunikasi kebudayaan, informasi museum atau galeri, dan masih banyak lainnya. Di banyak sekali ya fungsi multimedia interaktif. Kemudian sekarang difokuskan. Kalau tadi secara umum fungsi multimedia interaktif, sekarang fungsi multimedia pembelajaran interaktif yang fungsinya difokuskan pada pembelajaran. Satu, sebagai tambahan atau istilahnya suplemen. Multimedia ini dapat dikatakan menjadi tambahan atau suplemen. Artinya, jika guru maupun siswa memiliki kebebasan dalam memilih apakah akan dapat menggunakan multimedia maupun tidak untuk dapat materi pelajaran tertentu. Jadi dibuat sebagai tambahan. Yang kedua, fungsinya sebagai pelengkap atau komplement. Artinya multimedia dikatakan menjadi pelengkap atau komplement jika multimedia tersebut sudah diprogramkan untuk bisa menunjang maupun melengkapi materi pembelajaran yang akan diterima siswa tersebut di dalam kelas. Itu ya. Kemudian ada sebagai pengganti atau substitusi. Multimedia ini menjadi substitusi jika multimedia tersebut bisa menggantikan sebagian besar peran seorang guru. Hal tersebut bisa menjadi alternatif suatu model pembelajaran. Tujuannya agar seluruh siswa bisa dengan luas untuk mengelola aktivitas pembelajarannya yang sesuai dengan gaya belajar, waktu,
dan juga kecepatan belajar tiap siswa. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang format multimedia. Setelah tahu fungsi multimedia interaktif, multimedia pembelajaran interaktif, nah sekarang formatnya bagaimana? Nah ini yang akan kita bahas nanti. Bagaimana sih kita akan membuat produk apa multi pembelajaran interaktif? Harus tahu format. Bisa tutorial, drill and practice, simulasi, atau percobaan atau eksperimen. Bagaimana dan apa sih model pembelajaran atau model multimedia pembelajaran ini? Kita simak berikut ini. Tutorial artinya format sajiannya dalam penyampaian materinya dilakukan secara tutorial, sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Di informasinya berisi biasanya konsep yang disajikan dengan teks, gambar, baik diam ataupun bergerak, dan grafik-grafik. Jadi ini sangat lengkap kalau model tutorial. Jelas ya, untuk model pembelajaran interaktif model tutorial. Kemudian drill and practice. Format ini dimaksudkan untuk melatih pengguna sehingga memiliki kemahiran dalam suatu keterampilan atau memperkuat penugasan suatu konsep. Biasanya dilengkapi dengan soal-soal kebanyakan latihan-latihan seperti jawaban, dan biasanya terlihat skornya. Pengguna bisa melihat skor akhir yang dia capai sehingga indikator untuk mengukur keberhasilan dalam memecahan soal yang diajukan itu jelas. Jadi banyak soalnya kalau drill and practice. Kemudian simulasi. Kalau simulasi, format ini mencoba menyampaikan proses dinamis yang terjadi di dunia nyata. Kemudian dimisalkan seolah-olah orang yang menggunakan media ini melakukan aktivitas sesuai yang ada di dunia nyata. Contoh, melakukan penerbangan pesawat terbang. Gak mungkin dong kita datangkan pesawat terbang ke sekolah. Digunakanlah media pembelajaran model simulasi. Kemudian yang keempat, model percobaan atau eksperimen. Format ini mirip simulasi, namun lebih ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat eksperimen, seperti kegiatan praktikum IPA, biologi, kimia. Jadi serangkaian peralatan, bahan, kemudian pengguna bisa melakukan percobaan atau eksperimen sesuai petunjuk yang dibuat. Jelas ya perbedaannya antara tutorial, drill and practice, simulasi, dan percobaan. Kemudian ada ini yang lagi marak, yaitu model permainan. Tentu saja bentuk permainannya yang bisa disajikan di sini mengacu pada proses pembelajaran dengan program multimedia. Jadi formatnya belajar sambil bermain. Jadi yang menggunakan multimedia ini dibawa seolah tidak merasa sedang belajar, asik bermain. Baik, sahabat pembelajar edukasi, teman setia channel Kang Ahmad Ripai Parwis, bagaimana penjelasan di video tutorial part 2 ini? Mudah-mudahan jelas ya. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan, pertama, jenis multimedia itu beragam sesuai dengan karakteristiknya. Contohnya ada multimedia interaktif, interaktif, multimedia linear, presentasi pembelajaran, virtual reality, dan sebagainya.
Yang kedua, fungsi multimedia itu dipergunakan untuk berbagai kepentingan. Sedangkan multimedia pembelajaran interaktif berfungsi untuk bisa tambahan atau suplemen, pelengkap atau komplement, ataupun bisa pengganti atau substitusi. Yang ketiga, model pembelajaran interaktif ini bisa berupa model tutorial, drill and practice, simulasi, eksperimen, dan permainan. Saya cukupkan, semoga bermanfaat konten di video pembelajaran part 2 ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam hal penyampaian. Sebelum saya tutup, ada satu kalimat untuk inspirasi ataupun motivasi kalian, yaitu bukan banyaknya teori yang kau hafal, tapi setetes makna yang kau pahami, dilakukan dan disebarkan manfaatnya untuk yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, terus dari konten video pembelajaran yang ada di channel Kang Ahmad Rifai Parwis. Terima kasih, tetap semangat belajar ya. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.